Dan mohon izin Ustadz apabila kita meneruskan dengan acara tanya jawab pada pagi hari Ya, ini. silakan. Baik, baik Ustadz ini. Pertanyaan lalu juga ada yang belum dijawab. Silakan. Baik, baik Bapak dan Ibu, apabila di dalam pertemuan yang lalu masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di dalam forum ini, mohon dapat disampaikan kembali melalui kolom chat pada pagi hari ini. Dan baiklah Ustadz, pertama-tama kami ingin menyampaikan pertanyaan disampaikan oleh Bapak Cahyo. Beliau menanyakan jika ada orang kafir non-muslim berinfak, misalnya untuk pembangunan masjid, apakah infak tersebut kita terima? Dan kemudian apakah infak tersebut akan mendapatkan balasan pahala dari Allah sebagaimana halnya bila seorang muslim itu berinfak? Mohon penjelasan Ustadz. Ya. Ya, boleh kita terima infaknya non-muslim. Saya ingat waktu Pak Jenderal Yusuf almarhum ya, ketika pembangunan Masjid Al-Markas di Makassar. Banyak sekali Cina-Cina yang mau membantu, pasti non-muslim. Karena begitu respeknya mereka kepada Pak Jenderal Yusuf ya, mau membantu masjid. Dalam tempo singkat terkumpul uang banyak, lahirlah Masjid Megah, Masjid Al-Markas di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar itu. Tanya dulu ke ulama-ulama, majelis ulama di Sulawesi Selatan, boleh nggak? Nah, ada dua pendapat, boleh. Ya, boleh mendapatkan bantuan non-muslim untuk masjid. Itu urusannya nanti dengan Tuhan, apakah diterima atau enggak. Tapi bagi kita, kita perlu dana. Dan enggak masalah. Mungkin juga rezekinya itu dari umat Islam juga. Dia jual beli pedagang dari pembelinya umat Islam. Jadi ya udah enggak ada masalah. Ada lagi pendapat yang kedua. Boleh, tapi jangan dibangunan masjidnya. Kan ada toiletnya. Jadi non-muslim itu perbaiki toilet, bangun toiletnya, bangun tamannya, bangun jembatannya, penyeberangannya. Jadi jangan ke main mosque-nya itu, inti masjidnya jangan. Nah, apakah nanti akan dapat pahala atau tidak? Allah yang maha menentukan. Kita nggak boleh mengatakan, oh nggak dapat. Padahal nanti kan yang maha menentukan itu Allah dia kan. Ya, hartanya kok dikasih untuk orang beribadah. Akhirnya banyak orang beribadah, banyak sadar, menghentikan dosa maksiatnya gara-gara masjid. Dan masjid itu bantuan dari mereka, itu juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan bantuannya ke masjid itu akhir hayatnya masuk Islam dan maka akan direkapri semua amal jariah sebelumnya itu kan. Ya begitu pendapatnya MUI Sulawesi Selatan pada waktu itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz pertanyaan dari Pak Iqbal Bustami. Beliau menanyakan mengenai terminologi kafir harbi. Dan disebutkan bahwa di dalam salah satu ensiklopedia itu bahwa jenis kafir seperti ini adalah kelompok orang yang selalu memusuhi Islam dan selalu ingin berperang dengan Islam. Dan kalaupun toh dalam Islam mereka berupaya membuat keonaran-keonaran ataupun memecah belah. Nah, kategori ini termasuk kategori manakah dari ketujuh kelompok yang Ustadz sampaikan tadi itu, Ustadz? Iya, bisa jadi kombinasi dengan kufur munafik tadi itu, kufur nifak itu, dan kufur yang pertama, nggak ada Tuhan. Ya, ada orang pejabat tinggi di Indonesia ini, KTP-nya Islam, larang anaknya pergi ke masjid, larang anaknya kegiatan keagamaan di sekolah. Ntar kamu jadi teroris, ntar kamu jadi fanatik-fanatikan, nggak usah beragama, nggak usah pergi, pokoknya nggak usah ikut aktivitas masjid. Padahal anaknya kan pingin sekali, tapi dilarang-larang oleh bapaknya. Bapaknya juga nggak pernah salat. Udahlah, ngapain beragama. Tapi terlanjur KTP-nya Islam. Segitu itu. Nah, lebih parah dari itu nanti, udah kafir mutlak, itu kafir ingkari. Nah, kufur harbi, kafir yang antipati terhadap Islam, boleh jadi kufur nifak,
munafik ya. Boleh jadi karena kufur murtad, mantan Islam, tapi disakiti hatinya oleh tokoh. Saya ingat dulu ada seorang, maaf kalau saya tidak menyebut nama, tapi saya terlibat salah seorang dirut BUMN, kecewa, entah apa kekecewaannya, kecewa kepada figur tokoh Islam. Akhirnya dia murtad. Pokoknya Islam itu jahat, Islam itu jelek, umat Islam itu pengkhianat. Dia dikecewakan oleh seorang tokoh. Mungkin dijanjikan jabatan, tapi bukan dia bilang. Dia kafir. Saking kafirnya, saking murtadnya, dia tidur di gereja, bantukan orang kaya, dia penerbitan Kristiani itu dibantu. Ya. Istrinya nangis, Pak Nasar gimana? Ya. Apakah saya tinggalkan dia? Kasihan. Itu kan basah, rusak perkawinan saya kan. Kalau saya berhubungan dengan dia kan berarti saya zina. Karena kan rusak perkawinan saya dengan murtadnya. Secara fikih ibu iya. Ibu tidak boleh berhubungan lagi. Itu bukan suaminya ibu lagi. Perkawinannya rusak. Kalau menurut fikih. Nah, jadi apa dong Pak? Apa yang saya harus lakukan? Apa saya harus pulang kampung? Kebetulan istrinya nggak kerja. Apakah saya harus gabung orang tua di kampung? Kalau saya tinggalkan rumah ini kan nanti semakin menjadi-jadi. Rumah ini akan dijadikan semacam pusat aktivitas mereka untuk menjelek-jelekkan. Sudah sangat aktif menjelek-jelekkan Islam, membiayai penerbitan yang menjelek-jelekkan Islam. Anak-anaknya satu di Australia, satu di Amerika, satu masih kecil, dibawa, pelihara anakmu Bu, jangan sampai ikut ke bapaknya. Oh enggak mungkin. Sudah beberapa kali haji bapaknya murtad. Lantaran kecewa kepada seorang figur. Nah, parahnya ibunya juga sakit jantung. Ibunya istrinya ini. Kalau saya beritahu nanti bisa shock jantung tuh. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tetap di rumah ini. Terus mantan suami saya gimana? Ya sudah sebut mantan kan. Ya begini. Mendengarkan cerita ibu kalau menurut pendapat saya. Jangan dulu. Pak Nasar kok beda dengan ulama lain? Sudah puluhan ulama saya tempati konsultasi. Semua mengatakan tinggalkan, dia sudah bukan suamimu dan dia kafir. Saya bilang kalau saya mohon maaf Bu, jangan tinggalkan. Insya Allah masih suaminya ibu. Udah, masa itu kan sudah bergereja, bahkan tidur di gereja. Ya, tapi jangan tinggalkan. Cuman saya tahan diri dulu, jangan berhubungan. Ya, sebab kalau memang dia sudah seperti itu secara fikih itu memang tidak boleh lagi berhubungan. Tapi kalau saya sih menasihati ibu, enggak usah. Kenapa Pak Nasar sendiri berbeda lain begini? Suami ibu itu murtad, itu bukan sejati. Dia terpukul, dia stres, dia kecewa, marah kepada the boss-nya, the big boss kita ini, di Indonesia ini. Sampai dia nggak bisa melawan, dia murtad. Jadi dia murtad itu bukan ikhlas ingin pindah agama itu. Ungkapan kekecewaannya. Ya, jadi analogi saya seperti pendapatnya Umar bin Khattab. Kalau orang mentalak istrinya talak 3 karena marah super marah, dia tidak dalam keadaan akal normal mentalak istrinya talak 3, itu hanya talaknya jatuh hanya talak 1, masih bisa raj'i, masih bisa kawin lagi, masih bisa kembali utuh. Tapi kalau pendapat ulama fikih lain, yang harus kawin dulu perempuan itu cerai baru kawin lagi kepada mantan suami pertamanya. Kalau saya sih analoginya, kiasnya seperti itu. Suami ibu itu masuk
Kristen itu karena marah kepada figur. Dia tidak ikhlas. Ikhlas kok Pak Ustadz. Nyanyi-nyanyi itu. Putar TV, putar radio, kaset. Nyanyi lagu-lagu gereja. Aduh, sakit telinga saya. Bible-nya tuh di atas meja. Oh, kok ada pendetanya, pastornya juga. Ada pendetanya yang selalu jemput. Sampai nginap di gereja. Jangan tinggalkan. Tetap kasih makan, tetap. Ya. Padahal itu juga sahabat saya sebetulnya. Diminta Pak Nasar barangkali bisa mendekati. Saya diketok pintunya, ada temannya, ada Pak Nasar. Saya nggak mau keluar-keluar. Ya udah, aku nggak bisa dipaksain. Tapi pesan saya, Ibu, jangan tinggalkan. Kasih makan, kasih perhatian, anak-anaknya apalagi. Ya karena di stop gajinya kan nggak ada lagi di BUMN itu. Anaknya dari Australia itu pulang, anaknya di Amerika itu juga pulang mendampingi ibunya kan. Nah, saya keesokan harinya juga berangkat ke Amerika pada waktu itu. Sama keluarga kami pindah ke Amerika ya. Jadi kira-kira saya 1 tahun lebih di Amerika, balik. Saya tanya, mana ibu kita dulu itu? Saya tanya temannya, oh iya Pak, Alhamdulillah sekarang sudah balik lagi. Dia nggak mau keluar-keluar rumah, malu sama teman-temannya. Dia kembali bersyahadat, ya kembali muslim lagi, kembali, pokoknya kembali seperti biasa. Nah, saya kontak istrinya, Bu, selamat ya. Oh ya, langsung istrinya nangis, Pak Nasar. Seandainya saya jadi waktu itu tinggalkan, dia akan menjadi Kristen permanen, bahkan mungkin dia melakukan macam-macam. Tapi saya pesannya Pak Nasar, saya ingat, jangan tinggalkan. Ya, dalam keadaan seperti apapun, dia urus, kalau sakit diobati. Suamimu itu kan sakit, stres. Ya, itu fenomena stres sampai salah pilih, sampai reaksinya berlebihan seperti itu. Jadi, ya dia mau sampaikan, tapi saya nggak punya alamat di Amerika, nomor telepon juga berubah. Pak Nasar, saya sudah telepon, saya mau berterima kasih. Ya ternyata benar, ya kembali seperti biasa. Hanya pergi mensucikan diri, haji berkah, ya akhirnya husnul hati, mudah-mudahan anak-anaknya diurus kembali, disekolahkan, udah hebat-hebat anak-anaknya semua. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mencontoh Nabi lah. Kalaupun orang kafir, kalaupun agama lain, jangan menampakkan kebenciannya, sebab itu bukan dakwah yang baik. Cintailah musuhmu, maka dia akan terpukau menyaksikan Islam. Tapi kalau sesama umat Islam pun juga digonggongin setiap hari, itu bid'ah, itu musyrik, itu nggak benar, itu salah. Nah, akhirnya lama-kelamaan itu bukan mengajak orang mendekat kepada Islam, mengusir orang agar jauh dengan Tuhan. Jadi saya menghimbau kepada kawan-kawan kita, tirulah Nabi. Nabi itu indah, ya. Sosiologinya sangat cerdas. Nabi melampaui zamannya, benar. Nah, satu waktu Nabi ada persoalan di Madinah, kan baru pindah. Orang-orang Yahudi di Madinah iri. Luar biasa, Islam baru pindah kok, Muhammad itu tiba-tiba followernya begitu banyak. Bangun masjid, tiba-tiba masjidnya penuh sampai nggak muat. Luar biasa followernya, dalam tempo hanya hitung jari, followernya Nabi itu, makmumnya, pengikutnya Nabi itu penuh masjid. Wah, ini bahaya ini. Kita akan tersedot ini semuanya ini. Konglomerat Yahudi 2 orang di Madinah sepakat untuk membangun sinagog yang lebih gede daripada masjid. Nah, tapi tanahnya itu persis di lokasi sampingnya masjidnya Nabi.
nempel dengan tembok masjidnya Nabi. Keberatanlah Umar, kurang ajar, masa mau bangun sinagog di samping masjid? Gak boleh. Ini kan tanah saya, bertengkar. Sampailah kepada Nabi. Ini Rasulullah masa mau bangun rumah ibadah di samping masjid? Ya, ngerecokin kita. Nabi manggil tokoh masyarakat di sini siapa? Kan pendatang nih. Adalah Pak RT-nya mungkin ya. Kalau sekarang ini analoginya. Pak Tua, ini tanah itu siapa? Ini memang tanahnya dia, wahai Rasulullah. Ya udah, kalau memang tanahnya dia, silakan. Jangan melarang orang membangun di atas tanahnya sendiri. Kita sudah membangun di atas tanah kita, biarkan juga dia membangun di atas tanahnya. Sahabat Nabi, itu kan rumah ibadah ya Rasulullah, kita kan juga rumah ibadah. Ya nggak apa-apa. Tak apa-apa kata Gus Dur. Nggak apa-apa. Nah, mau bilang apa kalau nabinya bilang begitu kan? Umar dongkol. Kurang ajar banget ini si Yahudi. Jadi pembangunan jalan terus. Datang kontrol pembangunan sinagognya itu. Kedua orang Yahudi itu. Pas dengar Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kepada hayya 'alal falah. Mari mereka beruntungan. Hayya 'alal falah. Mari mereka beruntungan. Cari Nabi. Hai Nabi, hai Muhammad. Apa maksudnya teriak-teriak hayya 'alal falah itu? Oh, itu muazzin saya namanya Bilal. Suaranya merdu memang bagus. Maksudnya apa hayya 'alal falah? Ya, masjid ini kan berfungsi untuk memberikan keberuntungan kepada manusia, umat manusia. Jadi Bilal itu mengajak orang-orang untuk datang ke masjid, meraih keberuntungan, dapat pencerahan, mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Loh, aku mau bangun sinagog, itu kan tujuannya seperti itu juga, mengajak juga orang untuk meraih keberuntungan, mengajak orang sadar di tempat ibadah saya. Nah, kalau memang tujuannya masjidmu seperti itu, ngapain saya bangun lagi? Ambil aja tuh lokasi bangunan itu. Ya, tujuan kita sama ya Rasulullah. Udah, benar, iya benar, diambil. Coba, kalau pendekatan kekerasan seperti Umar yang kita lakukan, itu tadi, itu jadi gerejanya, jadi sinagognya itu. Tapi karena dia pendekatannya humanity-nya luar biasa Nabi itu, dengan penuh keikhlasan bahkan diteruskan. Nah, jadilah. Saya nggak tahu lokasinya persisnya di mana, tapi sejarah pembangunan Masjid Nabi itu perluasan diberikan oleh Yahudi. Pada waktu itu masih Yahudi, belum pindah ke agama Islam. Ini satu logika yang disampaikan Nabi. Berdakwah itu jangan menjauhkan orang, tapi bagaimana agar itu mendekat kepada kita. Femininity is the superpower, bukan masculinity. Kalau kita menampilkan maskulinitas kita, kejantanan ke suka marah-marah, Allahu Akbar, mengusir orang, ya enggak simpatik. Apalagi pakai bom teroris itu. Bagaimana orang simpatik terhadap Islam? Itu bukan memperkenalkan Islam, menciderai Islam namanya. Atas nama apapun, kepada siapapun, untuk apapun, tidak ada tempatnya kekerasan dalam Islam. Islam itu berkembang karena melalui jalan kelembutan. Tuhan lebih menonjol sebagai feminine God, bukan sebagai the masculine God. Tuhan lebih menekankan dirinya sebagai the mother of God daripada the father of God. Nah, kita menjadi umat Islam harus mengedepankan femininity kita juga kan. Tuhannya feminin, nabinya feminin, Qur'annya feminin. Loh, kok ada sebagian kecil umatnya maskulin, super maskulin bahkan. Bom, segala macam. Siapa mau menjadikan Anda sebagai follower? Kerjaan yang ngebomin orang.
Mana ada orang mau bersimpati terhadap Islam kalau mengebom orang yang tidak berdosa? Itu malah menyandra Islam, mencederai Islam. Ya, ya mudah-mudahan tidak akan ada lagi terorisme, tidak ada lagi garis-garis keras itu. Memperkenalkan Islam itu mengajak orang lebih dekat ke Islam, bukan mengusir orang. Udah masuk ke masjid dimarah-marahin lagi oleh penceramahnya. Udah lah, nggak usah ke masjid. Ya, coba contohnya Nabi. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi aku nggak mau salat. Boleh, yang penting kamu syahadat. Itu syahadat mah gampang. Udah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sudah Islam, ya sudah. Aku akan tambahkan satu pesan. Apa? Jangan bohong. Oh, gampang. Aku nggak akan pernah bohong. Pulang ke rumah, kok berat juga ya nggak bohong. Ya Rasulullah, tanggung. Ternyata nggak bohong itu juga berat. Aku mau salat juga sekalian. Ya udah. Kakak jadi sahabat karibnya Nabi. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam, tapi aku nggak bisa salat subuh. Salat lain bisa. Nggak apa-apa. Kerjakan salat yang bisa Anda mau, mampu aja. Ya. Baru selesai salat Isya. Ternyata salat itu nikmat ya. Belum waktunya salat subuh datang melapor, ya Rasulullah. Ternyata salat itu nikmat ya. Iya, tadi malam saya salat Isya. Sekarang saya sudah salat subuh. Ini belum selesai salat. Belum masuk waktu subuh, udah salat subuh. Saking cintanya terhadap salat itu ya. Nah, jadi Nabi kita bisa bayangkan seperti itu. Ya. Ada orang bersalam kepada Aisyah. Assalamualaikum. Kurang ajar ini orang. Waalaikumsalam. Artinya, hati-hati kalau ada yang bersalam, Bapak Ibu. Kalau kita katakan Assalamualaikum, ya artinya apa? Semoga keselamatan bersama kalian atau salam sejahtera untuk kalian. Itu artinya Assalamualaikum. Tapi kalau kita katakan Assalamualaikum, kebinasaan atas kalian. Jadi mendoakan kita itu binasa. Ada orang kafir, orang munafik di Madinah. Assalamualaikum. Ya, dijawab oleh Aisyah. Waalaikumsalam. Marah Aisyah. Kurang ajar. Kenapa kamu mendoakan kami binasa? Dimaki-maki oleh Aisyah, istrinya Nabi. Nabi negur, udahlah, kau usah balas. Masa kita doakan binasa? Kata Nabi, kamu kan juga sudah membalas. Waalaikumsalam. Kebinasaan juga atasmu. Ya udah, sudah cukup satu-satu. Nggak usah nambahin lagi. Jadi Nabi seperti itu. Kelembutan ternyata bisa menaklukkan raksasa. Tapi kekerasan, mana mungkin bisa melawan raksasa itu. Kira-kira begitu Pak Hasan. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, terima kasih sekali Ustadz, dan atas apa yang disampaikan ini Ustadz, ini menghadirkan pertanyaan yang masuk ke direct message Ustadz. Salah seorang peserta menanyakan Ustadz dengan case yang berbeda. Jadi suaminya ini baru mengetahui Ustadz setelah menikah, ternyata suaminya ini, dan sekarang mereka usianya sudah lebih 50 tahun Ustadz. Nah ternyata suaminya itu mengikuti aliran Ahmadiyah gitu Ustadz. Nah di mana suaminya tidak pergi ke masjid yang umum, dan bahkan seperti yang Ustadz gambarkan tadi itu, bahwa banyak hal larangan-larangan yang diberikannya sehingga tertutup rapinya semuanya ini, sehingga baru disadari sekarang ini mengenai keberadaannya. Nah sehingga beliau mengambil sikap Ustadz memisahkan diri Ustadz dari suaminya, dengan beliau berpindah sekarang ini ke salah satu pulau di Kalimantan, mengikuti anaknya dan meninggalkan suaminya. Dikarenakan suaminya berkali-kali telah disampaikan mengenai keberadaan Ahmadiyah itu sendiri, namun suaminya tetap kekeh dan bahkan mengajak justru beliau untuk ikut juga di Ahmadiyah itu. Mohon penjelasan Ustadz agar beliau ini dapat mengambil langkah terbaik terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan dalam case yang pertama tadi Ustadz. Ya, yang membuat fasah perkawinan itu kafir atau murtad. Kafir ingkari. Ya, kalau kufur syirik tidak membatalkan perkawinan. Kufur nikmat tidak juga. Ya, kufur murtad itulah dengan kufur ingkari yang bisa mendatangkan
kefasahan, kerusakan perkawinan. Mungkin juga kufur yang ketujuh, kufur Alkitab. Jadi kalau kufur-kufur biasa, kufur nikmat, hanya karena dia tidak bayar zakat jadi kafir, hanya karena dia suka bohong jadi kafir, hanya dia dolim itu kafir, itu juga bukan perusak perkawinan. Yang merusak perkawinan itu kufur ingkari, murtad, ya, atau non muslim jadi tapi percaya Quran itu nggak boleh. Nah, apakah Ahmadiyah kafir? Ahmadiyah itu dua macam, Bapak Ibu. Ada Ahmadiyah Lahore, ada Ahmadiyah Qadian. Berdasarkan Majelis Ulama, fatwa Majelis Ulama, Ahmadiyah Lahore itu tetap Muslim biasa. Tapi yang ada masalah itu Ahmadiyah Qadian. Apa bedanya Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian? Ahmadiyah Lahore menganggap Syekh Mirza Ghulam Ahmad yang ada di India itu dulu ya, meninggal sekarang, itu hanya sebagai mujaddid, pembaharu. Pembaharu itu kayak dulu Cak Nur di Indonesia ini, Gus Dur, ya kan. Itu mujaddid, pembaharu pemikiran Islam. Dia tidak sampai dikatakan nabi. Dan ada bukunya Mirza Ahmad Ghulam itu dianggap sebagai kitab hikmah atau kumpulan-kumpulan puisinya Mirza Ghulam Ahmad itu tidak sampai dianggap sebagai kitab suci. Jadi menurut Majelis Ulama Indonesia, Ahmadiyah Ghulam, Ahmadiyah Lahore itu yang percaya Ghulam itu sebagai mujaddid dan kitab tazkirahnya itu hanya buku biasa, kitab biasa, tidak masalah. Dia tetap Muslim. Tapi kalau Ahmadiyah Qadian menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi, dan menganggap kitab tazkirah itu sebagai kitab suci kan karena dia nabi. Tapi saya melihat meneliti ya bahwa Ahmadiyah Qadian ini cenderung terbagi dua juga. Ada Ahmadiyah Qadian menganggap bahwa kenabiannya Mirza Ghulam Ahmad itu bukan seperti Nabi Muhammad. Ya, dia mengartikan Nabi itu seperti pembawa informasi, pembawa berita. Jadi lugawiyahnya, Nabi dari akar kata naba'ah artinya berita. An-Nabi pembawa berita. Jadi tidak ada yang salah kalau kami katakan Mirza Ahmad Ghulam itu Nabi dalam arti bahasa, dia pembawa berita. Jadi wartawan itu kan ya, bisa juga secara bahasa itu Nabi yang pembawa berita kan. Maka itu koran, kantor beritanya Mesir itu Al-Anba. Tambah itu pemberitaan, sakar kata dengan An-Nabi. Ya. Jadi bukan Nabi dalam pengertian kenabiannya Nabi Muhammad, ada Jibrilnya, ada wahyu dari Tuhannya Tuhan. Enggak. Nabi itu artinya dia pembawa berita. Tapi dalam kita yang Sunni ya, itu kan sudah nggak ada Nabi, khatamun nubuwah mursalin. Iya, bagi mereka itu mengartikan Nabi itu khatam itu artinya cincin yang melingkar di dalam jari manis kita itu kan khatam. Nah, apa yang dimaksud khatamun nubuwah dalam hadis itu yaitu penutup terhadap Nabi. Bukan berarti tidak akan ada Nabi lagi, tetap ada Nabi, tapi Nabi yang sakral, Nabi berwibawa seperti Nabi Muhammad tidak ada. Kami juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul terakhir. Tapi kenabian Mirza Ghulam Ahmad itu hanya ya Nabi tanda kutip lah, Nabi kecil-kecilan. Nabi yang tidak punya otoritas seperti Nabi Muhammad. Nah, kitabnya itu ya kitabnya suci juga, tapi tidak sesuci dengan Al-Quran. Ada lagi Ahmadiyah Qadian memang
nggak ada bedanya dengan nabi-nabi yang lain, nggak ada bedanya dengan rasul-rasul yang lain. Kitab suci tazkirahnya itu nggak ada bedanya dengan kitab-kitab sucinya para nabi yang lain. Jadi bertingkat-tingkat. Saya nggak tahu suaminya itu apakah Ahmadiyah Lahore atau Ahmadiyah Qadian. Kalau kita ke Inggris, Bapak Ibu, justru yang kota London itu besar sekali itu Ahmadiyah itu. Nah, banyak orang-orang pintar, bankir-bankir Muslim, ahli ekonomi Islam itu Ahmadiyah. Nah, tapi ya tadi itu di Inggris itu nggak ada persoalan mau Ahmadiyah apa, yang penting syahadatnya nggak ada bedanya kok, nggak ada bedanya syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak ada tambahan embel-embelnya. Nah kalau di Indonesia konon katanya memang ada tambahan. Nah, kalau kita dulu panggil Ahmadiyah Qadian itu nggak ada syahadat kami seperti ini, nggak ada syahadat lain. Nah maka itu diterima di Barat itu, di Amerika, di Inggris. Ya. Kenapa? Karena nggak ada bedanya. Dia syahadatnya kan. Nahnu nakum bidawaid, wallahu yatawalla sarair. Kata hadis Nabi, kita hanya menghukum apa yang tampak. Kalau dia sudah bersyahadat benar, ya udah kita anggap Muslim. Apakah dia sesat atau enggak itu urusannya Allah. Kita nggak boleh mencampuri urusan itu. Apakah itu sesat atau enggak sesat. Itu urusannya Allah. Bagaimana kita bisa mengatur hatinya orang? Kita nggak tahu. Nah, jadi umat Islam juga terbagi dua. Ada yang mengakui bahwa Ahmadiyah Qadian itu masih tetap Muslim, cuma Muslim bermasalah, masih perlu dibina, istilahnya seperti itu. Ya, tapi tetap masih bersyahadat. Nanti kalau kita lepaskan, dia kan nanti juga bisa menambah bumerang tersendiri. Jadi berpikir strategislah terhadap komunitas kasuistik seperti ini. Nah kalau saya sih kita lihat dulu, kalau Ahmadiyahnya Lahore nggak usah meninggalkan dia. Itu mazhab biasa kok. Majelis Ulama mengatakan seperti, bukan saya loh Bapak Ibu. Baik. Nah gitu Pak Sandi. Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada waktu Ustadz ya? Ya boleh, terakhir. Ustadz, ini ada 3 pertanyaan dan dikarenakan senada, jadi saya ingin menggabungkan saja Ustadz. Pertanyaan pertama ini terkait kalau seandainya ada non-muslim meninggal di seputar kita, sejauh mana yang bisa kita lakukan? Apakah kita diperbolehkan ikut sampai di pemakaman dan kemudian ikut mendoakan dengan tata cara kita tentunya, dan kemudian bagaimana pula dengan kepedulian kita kepada orang non-muslim dalam artian bahwa kita memberikan sedekah juga kepada mereka yang non-muslim itu, dikarenakan mereka juga menunjukkan perhatian dan kebaikannya kepada kita. Itu saja Ustadz yang disampaikan. Non-muslim itu juga manusia kan? Iya. Non-muslim itu juga manusia. Sedangkan Al-Quran mengatakan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah memuliakan dengan sakral anak-anak cucu Adam. Tidak dikatakan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْمُسْلِمُونَ. Allah memuliakan orang-orang Islam. Itu enggak ada dalam Quran. Yang ada, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah memuliakan anak-anak cucu Adam. Apapun agamanya, apapun etniknya, jenis kelaminnya, warga negaranya. Asal manusia, wajib hukumnya untuk kita hormati, wajib hukumnya kita urus. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, berdosa massal satu kampung, satu kabupaten, kecamatan, kalau ada mayat yang tidak dikuburkan sampai dimakan binatang buas, hanya lantaran perbedaan agama. Berdosa massal sepanjang desa yang dilewati sungai itu, kalau ada mayat yang hanyut tapi tidak didamparkan, hanya lantaran ada kalung salibnya misalnya. Itu wajib hukumnya untuk kita menguburkan mayat. Al-mayyitu haqqullah, mayat itu haknya Allah. Ya. Sesuai dengan keyakinan kita. Nah, jangan sampai dimakan binatang buas, berdosa kita sekalipun non-muslim. Apakah boleh kita mengantar?
hargailah mayat itu seperti menghargai ketika dia hidup. Hadisnya Nabi, Zayyinu mautakum. Jadi dandanilah mayat itu seperti engkau mendandani pengantin. Maka itu kalau memandikan mayat itu siapin kayak salon itu ya. Ada guntingnya, ada gunting kukunya, ada korek telinganya, ada gunting kukunya, ada pisau cukurnya, ada pisau cukur jenggotnya, ya, ada semprotannya, kemudian juga ada minyak rambutnya, ada apa namanya, parfumnya, mandikan pakai sabun, dilap, dibedakin, itu ada hadisnya tuh. Dandanilah mayatmu, ya, seperti engkau mendandani pengantin. Pengantin sebelum duduk di pelaminan kan didandani. Mayat sebelum dimasukkan liang lahat itu juga didandani juga. Mematahkan tulang rusuk orang yang sudah wafat tidak disebutkan orang apa agamanya. Sama dosanya kalau mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Menginjak-injak perut kuburan, ya persis kuburannya atau kepalanya diinjak-injak. Sama sakitnya kalau orang itu hidup, kepalanya perutnya diinjak-injak. Jadi etikanya berziarah kubur, jangan sembarangan injak-injak makamnya orang, bikin lorong-lorong di situ tanpa berjalan. Nah, jadi pendapat saya, boleh kita berbeda pendapat, Bapak Ibu. Ya, kalau tetangga kita non-muslim wafat, ikut solidar. Ya. Bolehkah kita mendoakan? Boleh. Ketika kakeknya Nabi wafat, kakeknya kan tidak bersyahadat, berarti non-muslim. Nangis Nabi, mengantar, mengurus, memandikan. Pamannya Nabi, bapaknya Ali, ya, Abi Talib. Itu Nabi minta dandani, ya. Jadi walaupun non-muslim diperlakukan terhormatlah mayat itu seperti orang hidup. Jadi jangan alergi terhadap orang lain hanya karena kita beragama Islam. Ya, enggak boleh. Ayat yang saya bacakan tadi itu kan walaqad karramna bani Adam, tidak dikatakan walaqad faddalna. Kalau faddala ya biasa-biasa aja lah kita kepada mereka. Ini enggak, karama itu memuliakan. Bukan dikatakan karama. Kalau karama itu ya standar. Tapi karama itu perfect. Dalam ilmu bahasa Arab loh. Tidak dikatakan walaqad karamna bani Adam. Ini walaqad karramna. Jadi rubai. Rubai itu di atasnya tulati. Kalau karama itu menghormati biasa-biasa aja. Tapi kalau karama menghormati secara istimewa. Jadi wajib hukumnya menghormati secara istimewa seluruh anak cucu Adam. Baik masih hidup maupun sudah wafat. Jadi kalau ada orang melecehkan orang non-muslim, itu tidak menjiwai Al-Quran. Jangan respek dibeda-bedakan karena perbedaan agama. Gurunya muslim dihormati, dicium tangannya. Gurunya non-muslim nggak pernah dicium tangannya. Najis kok. Siapa bilang manusia najis? Non-muslim itu bukan najis. Memang ada ayatnya innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, tapi itu ada penafsirannya. Saya tidak, mungkin suatu saat kita bahas itu. Nah, jadi perbedaan agama jangan melahirkan perbedaan mencolok. Buktikan bahwa Islam itu benar-benar menghargai kemanusiaan. Ya. Apalagi kalau orang itu ada agamanya, cuma beda agama kita kan, ada ayatnya kan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Coba. Tuhan tidak mengatakan innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Enggak ada dalam Quran. Ya. Hanya ada hadisnya bahwa muslim itu kalbunian, jadi bagaikan sebuah pohon. Jadi kalau satu sakit semua tubuhnya, yang lain itu muslim lah. Tapi ada ayatnya ini bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang memiliki keimanan itu bersaudara.
Keimanannya seperti apa dan bagaimana itu urusannya Allah. Jangan mengorek-ngorek. Urusannya Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Nabi pun menegaskan, nahnu nahkum bid-dawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak. Urusan keimanannya orang itu terlindung dalam hatinya, hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi kan selama ini dia tidak pernah menampakkan keislamannya. Siapa tahu taqiyah. Taqiyah itu dalam referensi Syiah itu berlindung, sembunyi atas keislamannya. Karena tidak ingin diketahui sebagai seorang muslim, nanti dipecat di kantornya. Jadi dia tidak mau ketahuan sebagai seorang muslim. Itu taqiyah namanya kalau dalam Syiah itu dibenarkan itu. Tapi kita dalam Sunni, ya nggak usah taqiyah-taqiyahan lah. Tapi kita hampir sama juga diplomasi itu. Karena Nabi membenarkan orang itu berbohong. Satu, untuk menghidupkan nyawa. Dua, untuk mengkompakkan orang yang bertikai. Kita kan mediator gitu ya. Ketiga, untuk mendamaikan keluarga yang terpecah. Jadi ada bohong yang ditoleransi. Yang disebutkan dalam bahasa kitab kuningnya itu rukhsatul kadhib. Jadi kemudahan distingsi, pengecualian terhadap larangan kebohongan. Nah, jadi jangan kaku beragama lah Bapak Ibu sekalian. Saya itu agak prihatin sekarang ini. Kenapa sih kok mau balik kita itu terlalu hitam putih lah. Kalau bukan begini, begitu. Kalau begitu, maka tidak begini. No. Ada kan ahkamul khamsah. Islam itu bukan hanya halal dan haram. Ada adiknya halal yang namanya sunnah. Ada adiknya haram yang namanya makruh. Ada in between, tidak halal dan tidak sunat, tapi juga tidak haram dan tidak sunat, itu namanya mubah. Jadi mubahun itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak juga dapat pahala. Choice-nya terserah, kayak makan. Makan dapat pahala, enggak. Meninggalkan makan juga tidak dapat dosa kok. Tapi kalau sunat, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Sama dengan makruh. Meninggalkan makruh dapat pahala, tapi mengerjakannya tidak dapat dosa. Kalau halal, ya wajib ya. Kalau wajib, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Sebaliknya haram, mengerjakan dapat dosa, meninggalkannya dapat pahala. Jadi 5. Nah, kenapa kita mereduksi? Kalau bukan hitam pasti putih. Padahal Islam itu kan longgar sebetulnya. Ada, kalau kita nggak bisa sholat duduk, salat kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya baring. Kalau kita bepergian ada masyarakat, ya udah jamaah aja, jamaah takdim atau jamaah takhir. Kalau nggak bisa 4 tempat, 2 aja dipotong, gitu namanya jamaah kasar. Ya, jadi agama itu gampang, mudah kok, walaupun tidak untuk dimudah-mudahkan kan. Jangan mengesankan agama itu kaku, jangan mengesankan agama itu, membebani umat, membebani masyarakat. Sedikit-sedikit haram itu, sedikit-sedikit bid'ah itu, itu musyrik itu, itu kafir itu, itu nggak pernah dilakukan Nabi. Ya jangan naik pesawat, jangan pakai handphone. Nabi nggak pernah pakai handphone tuh. Jadi kalau nggak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah, Masya Allah. Kita jangan hipokrit lah. Jangan naik lift. Pernah nggak Nabi naik lift? Nah, setiap hari kita naik lift. Ya, tapi itu kan dalam kaitannya ibadah. Definisinya Nabi ibadah ialah segala sesuatu yang dilakukan dengan niat yang baik, itu ibadah. Jangan mereduksi ibadah itu hanya salat, hanya puasa. Apapun yang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala itu ibadah. Jadi, berikanlah penjelasan kepada umat kita, agar umat kita itu mau betah terhadap Islam. Kalau anak muda milenial yang rasional diberikan dakwah kayak gitu, lama-kelamaan hijrah mereka itu kepada agama lain. Masa Islam begitu? Enggak.
harus menyerupakan diri dengan orang Arab. Kita kan orang Indonesia. Kemerdekaan milenial itu dengan cara berdakwah seperti ini itu nggak bagus. Nah, mari kita berdakwah, artinya mengajak orang dekat. Jangan mengusir orang untuk dekat dengan Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan salah pilih guru, itu aja. Anak-anak kita carikan guru yang benar lah. Ya, jangan sampai nanti, wah, anak kita tiba-tiba jadi fanatik. Orang tuanya pun juga dikafirkan, auzubillah min dzalik. Banyak tuh. Pemerintah pun juga harus beri warning seperti ini, kok sepertinya bebas saja. Nah, hemat saya, ikutlah kelompok mainstream yang ulamanya benar gitu ya. Bukan tiba-tiba cetak kartu nama ulama. Ya, ulama itu punya pondok pesantren, tapi jangan dibalik-balik. Ada pameo sekarang, ya mainstream itu garis NU itu aliran sesat. Muhammadiyah itu aliran sesat. Yang aliran benar aja dirinya sendiri. Pondoknya di mana? Oh, di sana. Kegiatan apa di pondok? Merakit bom, bukan baca kitab kuning. Apa itu yang mau diikuti? Ya, kalau putus asa lari ke Poso. Ya, udah bertahun-tahun dicari polisi. Satu persatu mati di situ. Mati konyol. Kenapa? Ya, itu menciderai citra umat Islam yang ideal. Tapi ya kita doakan semoga orang itu kembali ke jalan yang benar, kembali kepada bersama kita semuanya. Jangan membenci mereka, jangan membenci siapapun. Kita doakanlah. Kita doakan mereka supaya mendekat, dan terus mendekat. Jangan ada benci tersimpan di dalam hati kita kepada siapapun anak-anak manusia, apapun agamanya. Jadikanlah cinta itu sebagai kekuatan paling inti dalam diri kita. Kalau dia berbeda pendapat dengan kita, alhamdulillah. Ya, Engkau memberikan kesadaran kepada aku, ya Allah. Aku tidak seperti mereka. Tapi juga jangan bangga. Kalau kita dipuji, ya Allah, salah alamat memuji. Mestinya dipuji hanya Engkau. Aku kan cuman menerima takdirmu. Prestasi yang aku miliki ini kan dari Engkau. Jadi Engkau lah yang paling berhak dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Ya, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita memelihara cinta sebagai pandangan hidup kita, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam musuh dan permusuhan. Tapi kalau benci di kepala kita itu mumet, penuh dengan benci, penuh dengan perbedaan, itulah kelamaan stres, stroke, dan innalillah. Kenapa harus benci kalau bisa cinta? Saya kira cukup. Baik, Ustadz, ini ada 3 pertanyaan yang senada gitu Ustadz, dari Ibu Asma ini, Ibu Eliwati, dan Bapak Faiki Taufik. Bisa disatukan saja Ustadz? Boleh ya. Oke. Baik Ustadz, ini dari ketiganya ini tadi Ustadz mengatakan bahwa mengenai doa untuk mereka non-muslim Ustadz. Nah, dari ketiga ini saya melihat bahwa saya padukan saja bahwa seperti apa yang dimaksudkan doa untuk non-muslim itu, sementara di dalam surah Hud disebutkan bahwa pada ayat ke-45, 46 dan 47 ketika Nabi Nuh mendoakan untuk anaknya kemudian mendapatkan teguran dari Allah, dan begitu juga di dalam surah At-Taubah ayat ke-113 yang bunyinya bahwa tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Mohon pencerahan dari Ustadz atas pertanyaan yang disampaikan, yang saya padukan dari Ibu Asmaini, Ibu Eliwati, dan Pak Faiki Taufik ini Ustadz. Ya, itu kalau sudah jelas musyriknya. Ya, tapi persoalannya kan, kalau kita orang kambuhan ini, kalau dia datang baiknya baik, ya
Agamanya juga nggak jelas, kalau datang Islam, ya Islam lagi, kalau enggak lagi. Nah, itu perlu doa. Tapi kalau memang sudah musuh Islam, ya kan tetap kita harus mendoakan mereka. Allahumma fi qaumi, jangan salah loh. Nabi juga mendoakan orang-orang yang pernah membuat tumitnya berlumuran darah. Ya. Dan ingat, Nabi Nuh dicemooh oleh Allah karena mendoakan binasa umatnya kan. Maka itu Nabi Nuh tidak mau menghadap kepada Allah di padang mahsyar sebagai Abul Basyaritani. Aku nggak mau, takut aku menghadap kepada Allah. Kenapa aku mendoakan binasa umatku? Kenapa aku nggak seperti mencontoh Nabi Muhammad, berdarah-darah kakinya dilempari musuhnya, tapi didoakan untuk baik. Allahumma diqawi, ya, fa innahum la ya'lamun. Jadi dia tidak tahu siapa aku, berikan petunjuk. Nah, saya termasuk orang yang mungkin saya salah, tapi mohon maaf. Enggak tega rasanya mengaminkan sebuah doa, termasuk doa kunutnya Saudi Arabia itu ya. Ada kan minta supaya ya Allah hancurkanlah Israel yang keras kepala itu, yang ya hemat saya, kenapa kita enggak rubah doanya, ya Allah berikanlah petunjukmu kepada orang-orang Zionis Israel itu supaya mencintai orang Islam. Jangan ya Allah musnahkanlah, hancurkanlah Bani Israel itu, ya orang-orang Israel yang keras kepala itu. Nabi seingat saya tidak pernah mendoakan orang lain binasa seperti itu. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma ya qaumi, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku supaya berhenti kafir, maksudnya supaya berhenti musyrik. Itu doa seperti itu boleh. Tapi kalau doa untuk ya Allah ampunilah dosanya, ya seperti ayat tadi. Tapi kalau ya Allah berikanlah petunjukmu terhadap mereka, doa mana yang tidak boleh dipanjatkan kepada orang kafir? Jangankan orang kafir, orang yang memusuhi Islam, membunuh dirinya pun itu didoakan. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku. Itu ya. Apakah nggak boleh kita berdoa kepada Allah? Allah kan penentu. Ada ayatnya kan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalian tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, Allah lah yang memberi petunjuk. Karena hanya Allah yang memberi petunjuk. Boleh dong kita minta, ya Allah berikanlah petunjukmu kepada itu anggota keluarga kami yang murtad. Boleh. Ya. Sekalipun membenci Islam, ya Allah berikanlah petunjuk anak kami yang murtad. Boleh. Ada kan salah seorang jamaah kita itu murtad, didoakan terus oleh ibu bapaknya ngajak kita, mak saya, nggak apa-apa kita doakan, berikanlah petunjukmu kepada mereka. Karena Allah yang memberi petunjuk, bukan kita. Kita cuma menyampaikan. Jadi jangan mempertentangkan ayat tadi dengan kenyataan real yang dilakukan Nabi dan perintah lain ayat dan hadis yang menganjurkan kita untuk berekspektasi positif terhadap anak manusia. Anak manusia itu juga hamba Allah, apapun agamanya kan. Jadi upaya terakhir apapun kita lakukan dalam rangka anak cucu Adam itu mendapatkan petunjuknya. Nah, upaya terakhir kita kan doa. Nah, kalau kita nggak mau mendoakan orang-orang seperti itu, ya gimana ya? Ada apul iman. Cuman tadi didiktekan oleh Quran, jangan mendoakan untuk masuk surga, jangan mendoakan untuk pengampunan dosa. Itu oke. Nabi Nuh mendoakan Kan'an, ya Allah, ya itu anakku, dibantah oleh Al-Quran, innahu laisa min ahlika. Itu bukan anakmu, itu memang anak biologismu, tapi bukan anak spiritualmu. Tinggalkan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mendoakan dalam redaksi yang berbeda. Jangan mendoakan orang kafir itu untuk diampuni dosanya. Bagaimana bisa diampuni dosanya kalau masih non-muslim? Nggak bisa salat.
Tapi doakanlah dia supaya mendapatkan hidayah agar memilih pilihan akidah yang benar. Boleh, kan nggak bertentangan kan Bapak Ibu. Ayat larangannya tadi apa? Ya, tetapi kita doakan agar orang itu mendapatkan petunjuk. Masa nggak bisa? Kalau kita hanya berusaha berdakwah tidak mau berdoa, itu bertentangan dengan Quran. Quran memerintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku apapun ya, aku akan kabulkan. Tapi berdoa itu redaksinya hati-hati, jangan berdoa didikte oleh hawa nafsu. Saking dendamnya terhadap mantan pacarnya, dia putus asa, ya Allah, cekik lehernya sampai mati, keluar perutnya, itu nggak boleh lah. Berikan petunjuk, ya Allah, cukuplah aku yang menjadi korbannya. Berikan petunjukmu, supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Akulah korban terakhirnya. Boleh. Nah, jadi cerdaslah kita membaca Quran, sebab Quran nggak mungkin melarang orang mendoakan hambanya. Ya, jadi inilah pola perkara Nabi Adam. Betapa perlunya kita memahami Quran itu secara komprehensif. Kalau hanya disuguhi ayat-ayat per ayat tadi, tidak pernah membaca ayat-ayat lainnya, maka kita nanti akan mengeneralisasi, wah itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Nah, maka itu kalau orang yang selalu menyalahkan orang lain, menandakan dirinya masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai sadar, ya ternyata aku yang keliru loh. Ada ayat lain yang mengatakan berbeda. Sudah sedang belajar. Kalau tidak ada lagi yang salah, aku tidak salah, dia juga tidak salah. Itulah takdir dari Allah. Diam-diam berusaha untuk memperbaikinya. Itu orang sudah selesai belajar. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Terima kasih Pak. Baik Ustadz, apakah sudah habis waktunya Ustadz untuk pertanyaan? Iya. Baik Ustadz, sebetulnya ada pertanyaan dari Pak Kunto Baikuni Ustadz, mudah-mudahan mungkin secara singkat saja Ustadz ya. Apa saja yang dicakup dengan pengertian di sisi Tuhanmu, di sisi Allah, kemudian apakah yang membedakan di antara penyebutan diri Allah itu dengan ungkapan yang berlainan Ustadz? Aku, kami, Tuhan, dan Allah. Itu saja Ustadz pertanyaan terakhir yang kami hantarkan pagi hari ini. Ya. Kalau prerogatifnya Allah tidak ada keterlibatan makhluk yang lain, itu Allah menggunakan aku. Tapi kalau Allah melibatkan yang lain dalam rangka terwujudnya sesuatu itu, Allah menggunakan kami. Contohnya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku meniupkan roh itu kepada diri Adam, kepada manusia. Enggak ada campur tangan malaikat. Aku sendiri yang meniupkan roh itu, rohku ke dalam dirinya Adam, diri manusia. Tapi ketika Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan wahyu itu, kami pula yang akan memeliharanya. Kok Nabi mengatakan kami? Karena turunnya Al-Quran itu melibatkan Jibril, melibatkan Nabi. Baru muncul Alkitab itu sendiri. Jadi adanya keterlibatan pihak lain dalam rangka terwujudnya kehendak Allah, walaupun memang indirect Allah, tetapi ada keterlibatan yang lain. Itulah Allah menggunakan inna. Itu dakwah buat kita juga. Allah yang Maha Kuasa pun memberikan haknya kepada orang lain yang terlibat selain dirinya. Kita kan hanya Rp5.000 bantuan celengannya disampaikan kemana-mana. Oh, itu masjidku yang aku bangun itu, oh, manajemennya bagus sekali. Padahal dialah yang paling kecil sumbangannya, tapi itu masjid saya. Kalau dia bangun sendiri kan, yang etis itu ialah kita yang paling banyak sumbangannya. Bahkan tunggal kita membangun masjid itu. Katakanlah kepada masyarakat, oh kalau masjid kami di Bintaro,
seperti ini. Padahal dia sendiri yang bangun, pakai kami, tawadu. Tapi kalau kita pakai aku, padahal bukan kita, yaitu sombong. Nah, jadi bagaimana keterlibatan aku atau kami itu ada pembahasan yang sangat rigid ya. Kadang pakai inna, kadang pakai ana, kadang menggunakan dhamir misalnya tadi itu contohnya ya, tsumma sawwahu wa nafakha fihi wa nafakhtu fihi min ruhi juga ada kan, itu contoh itu. Tapi pada umumnya untuk makhluk itu Allah menggunakan khalaqna, inna khalaqna kum min dzakarin, jadi kami menciptakan kalian. Ya kenapa kok? Jadi manusia pertama itu khalaqtu, karena Allah sendiri yang menciptakan Adam. Tapi the second creation itu, ya Allah menggunakan ja'alnakum, kami menjadikan. Kenapa? Karena ada peranan ayah, ibu. Ayah memasukkan sperma ke dalam rahim ibu. Ya, indung telur ibu itu dipecahkan oleh sperma yang berenangnya suami masuk. Lalu ada dokter spesialis kandungan yang merawat agar utuh indungnya itu jangan sampai rusak. Ya, inti spermanya itu masuk. Bagaimana supaya melahirkan? Oh ini sesar, oh ini normal. Itu ada keterlibatan banyak pihak. Maka itu ja'alah. Kalau khalaqa itu the first creation, ya. Kalau khalaqa first creation, kalau second creation itu adalah ja'alah. Nah persoalannya bahasa Indonesia. Kita enggak ada bedanya penciptaan awal dan penciptaan kedua. Kalau bahasa Arabnya itu penciptaan dari tiada menjadi ada, bahasa Arabnya khalaqa. Kalau penciptaan yang sudah ada bahan bakunya menjadi ada dalam bentuk lain, itu ja'alah. Kalau penciptaan itu mengandung unsur seni, sana'ah. Kalau penciptaan yang bernilai sacred ya Pak ya, itu monumental itu ya bada. Kalau penciptaan jumlah masif itu fatah dan seterusnya. Jadi ada 7 pengertian menciptakan dalam bahasa Al-Quran, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia hanya 1. Menciptakan, menciptakan, menciptakan. Nah, jadi kekaburan kita itu bukan karena Qurannya. Bahasa Indonesia yang kita gunakan memahami Quran itu vocabnya sangat terbatas. Maka itu jangan kita terlalu cepat menyalahkan orang lain kalau kita nggak paham bahasa Arab. Baru terjemahan dia baca, semua orang lain salah. Ulama yang lama di Timur Tengah salah. Memang kok orang non-Muslim itu, Yahudi, Nasrani, ada ayatnya kok. Lantarda angkal Yahudi ala Nasara hatta tatabiya millatakum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah rela itu sampai kita ikut pada agamanya. Ada ayatnya, memang ada. Terjemahannya juga mengatakan seperti itu. Tidak akan pernah rela Yahudi dan Nasrani itu sampai kalian ikut agamanya. Tapi secara semantik, apa redaksinya? Hatta tattabi'a millatahum. Tuhan tidak mengatakan hatta tattabi'a dinatahum. Ad-din dengan al-millah dalam bahasa Arab itu sangat berbeda pengertiannya. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya sama. Millah agama, ad-din agama. Padahal millah dengan ad-din beda. Kalau ad-din itu ajaran universal di dalam sebuah agama. Ya, ada ajaran keluhuran, menganjurkan kesabaran, ketabahan, kesyukuran dan sebagainya. Itu ad-din. Tapi kalau al-millah itu interpretasi secara lokal, kultural, emosional, subjektif terhadap sebuah agama. Itu millah. Oh ini yang membuat orang mendidih itu. Jadi itu yang dimaksud Quran. Mereka tidak akan pernah berhenti mengkampanyekan agamanya sampai kalian ikut kepada agama mereka. Agama di situ bukan ad-din, tapi millahnya. Millah itu unsur subjektivitas
pemahaman agamanya, bukan aspek universal agama langit yang dominan. Aspek universal langit itu, yang celestial sifatnya itu bahasa Arabnya adalah ad-din. Ya kan? Tapi kalau al-millah, enggak, aspek terestrialnya agama itu. Apa bedanya celestial dengan terestrial? Ya, apa ya bahasa Indonesia itu? Ya, kalau celestial itu kan halus, lembut, universal, menyatu, itu celestial. Di atas tuh langit, itu disebut dengan al-alamul ulya, celestial. Tapi yang di bawah, al-alam sufla, yang mekanikal, yang kasar, yang bendawi, yang emosi, yang bermasalah, itu terestrial. Itu disebut al-ard, kesannya kotor. Tapi yang di atas kesannya suci kan. Nah, adin itu di atas, al-millah yang di bawah ini tadi. Masa kita samakan al-millah dengan adin? Beda dong. Maka itu, ya saya ingin mengatakan, mari kita arif mencari guru. Kalau ada orang kerjaannya nyalain orang, itu jangan ikut, itu bahaya, itu bid'ah, itu nggak pernah dilakukan Rasulullah. Sedikit itu nggak pernah dilakukan Rasulullah. Oh, itu nggak pernah dilakukan Rasulullah. Kita kan pengikut Nabi, tidak pernah dilakukan Rasulullah. Ya. Tapi kenapa nggak pakai gamis? Kalau mau konsisten, ya, setiap hari lah pakai gamis, jangan pakai sarung. Ibu-ibu jangan pakai mukena. Keluarga Nabi nggak pakai mukena tuh. Nabi dan keluarganya nggak pakai sarung. Bukanlah, jangan dikatakan karena Nabi nggak pernah pakai sarung maka nggak boleh pakai sarung penutup aurat. Enggak. Perintah Allah itu tutuplah auratnya. Mau menggunakan sarung, oke. Mau menggunakan celana panjang, oke. Mau menggunakan gamis, oke. Mau menggunakan abaya, pakaian perempuannya Libya, oke. Mau menggunakan cadar pakaian penutup auratnya Iran, Persia, oke. Mau menggunakan hijab pakaian penutup auratnya model Saudi, itu oke. Mau menggunakan mukena versi Indonesia, oke. Mau menggunakan jilbab seperti Afghanistan, Tajikistan, oke. Yang penting menutup aurat. Model penutup auratnya itu kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu ada tempatnya dalam Islam. Maka itu ada Islam Saudi Arabia, ada Islam Mesir, ada Islam Maroko, ada Islam India Pakistan, ada Islam Eropa, ada Islam Nusantara. Nggak ada yang salah. Islam Nusantara itu kan artinya Islam yang bercorak Nusantara. Umat Islamnya pakai sarung laki-laki, perempuannya pakai mukena, itu Nusantara. Jangan mengarabkan orang Nusantara. Oh enggak, kamu harus pakai cadar. Oh enggak, kamu harus pakai gamis. Ke kantor pakai gamis. Gimana tuh? Yang penting kata Quran, tutup auratnya. Boleh pakai gamis, boleh pakai celana panjang, boleh pakai sarung. Orang Bangladesh ke kantor pakai sarung. Ya kan? Orang Arab pergi ke kantor pakai gamis. Orang Eropa, Indonesia pergi ke kantor pakai celana panjang. Ya kan? Boleh. Boleh salat pakai celana panjang, pakai sarung. Tidak mesti harus ada penyeragaman. Berikan tempat kepada kearifan lokal itu. Nah, kalau Indonesia itu atau di Nusantara ini, Nusa kan artinya kawasan Asia Tenggara, itu Nusantara aja. Nah, sekarang kan jadi kontroversi karena ibu kota negara kan, Allahu a'lam, saya nggak tahu itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita beragama secara wise. Jangan langsung menyimpulkan, wah itu salah, atau agama ini kok picik ya, Islam ini kok begini ya. Bukan agama Islam seperti itu, tapi pemahaman mubalik yang hanya seperti itu yang datang ke kepala kita, sehingga kita menganggap Islam ini kok baku ya, seperti ini, masa begini.
bukan Islamnya yang kaku, tapi penyampai agama Islam kepada kita itu yang memahami Quran itu, ya maklum mungkin tidak bisa bahasa Arab, sehingga hitam putih. Bahasa Arabnya cinta ada 14, dari cinta monyet sampai cinta ilahi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Saya hanya ingin mengatakan di sini, Bapak Ibu, bijaksanalah mencari guru, tapi kita juga jangan jatuh di lubang yang sama. Kerjaannya salah semua itu cingkrang, itu teroris tuh. Oh itu cadar, itu bahaya ideologinya itu. No, hak asasi Bapak Ibu. Kalau orang tenang dengan pakai cadar, monggo jangan diusik lah. Di Eropa, di Amerika banyak pakai cadar kok. Pakai cingkrang itu saudara kita, bukan orang lain. Itu pemahamannya. Jangan diusik-usik. Wah itu garis keras, jangan terima PNS, ASN. Lihat aja jenggotnya. Enggak. Nabi berjenggot. Jadi jangan ada benci, jangan ada alergi terhadap orang yang berbeda dengan kita. Lapangkanlah dadanya seperti samudra, sekotor apapun sungai Ciliwung, tidak akan mampu mengotorinya. Tapi kalau dada kita seperti gelas, setetes tinta pemilu menghitamkan satu gelas kita. Makasih Pak Sanadi. Masya Allah Ustadz, terima kasih sekali atas uraian yang disampaikan pada pagi hari ini, sangat padat sekali. Dan mohon maaf Ustadz apabila terkesan saya memaksakan tadi dengan hadir pertanyaan terakhir, padahal saya mendapatkan sinyal bahwa Ustadz sudah harus meninggalkan forum ini. Namun baiklah Bapak dan Ibu, di tengah kita mensyukuri nikmat atas tausiah yang disampaikan pada hari ini, semoga menambahkan pula kebijakan dan kearifan kita menyikapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Maka mohon izin Ustadz apabila kita memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Saryadi untuk menyampaikan sambutan dan komentarnya kepada Prof. Saryadi, kami persilakan. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Bapak Ustadz Profesor Nasruddin yang kami muliakan, serta jamaah semua yang tadinya mendekati 1000, sekarang karena berbagai keperluan masih 765. Ini satu hal yang juga sangat menggembirakan. Tentu karena semuanya ingin mendengarkan tausiah dari Prof. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap Jumat selain menambah ilmu, kita juga dituntun untuk menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih arif, lebih bijak, ya, dengan uraian-uraian yang disampaikan dengan lembut oleh Profesor Nazaruddin Umar. Dan kita kemudian juga diajak introspeksi diri, membahas ayat 36 yang memasalahkan masalah kafir saja. Ternyata kafir itu ada 7. Dan mungkin tanpa disadari kita termasuk salah satu dari jenis kafir itu. Pernah paling tidak ya. Sehingga dengan mengetahui definisi kafir yang diuraikan dalam 7 hal ini, kita kemudian bisa memahami betul untuk tidak pernah menjadi kafir dengan 7 definisi itu. Ini yang saya yakin sangat bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita bisa menghindari 7 kekafiran yang tadi diuraikan oleh Prof. Nazaruddin. Penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semua yang luar biasa dijawab dengan sangat luas pemahamannya, sekaligus dengan cara-cara yang sangat menyejukkan ya. Tadi ada ibu yang suaminya pindah agama karena kejengkelannya kepada bosnya, sudah disarankan untuk tidak pisah dan akhirnya menjadi keluarga yang bahagia dan sukses. Itu juga satu pengalaman yang luar biasa ya. Saya sendiri mengalami satu kondisi di mana salah satu putra teman baik saya awalnya menikah dengan istrinya dari agama Katolik, kemudian waktu menikah diislamkan, ya. Tapi ya itu sekedar diislamkan. Sedangkan putra teman saya sendiri agama juga nggak terlalu kuat. Akhirnya malah terseret teman saya pindah agama ke Katolik.
Ini satu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat kita ya. Oleh karena itu penjelasan dari Pak Ustadz Nazarudin Zeki juga memberi pencerahan kepada kita semua. Kemudian saya kira masalah Ahmadiyah, Pak Prof. Nazar, ini menjadi masalah yang banyak dipersoalkan karena ada Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian tadi, yang seringkali memang merasakan masyarakat mungkin bahkan menyebabkan terjadi pembakaran masjid mereka, perusakan tempat-tempat tinggal mereka dan lain sebagainya. Nah, ini memang peran Departemen Agama menjadi sangat menentukan dan sangat penting sekali. Saya sendiri mengalami, kakak saya yang tertua itu Ahmadiyah, tapi Ahmadiyah Lahore. Dan saya kira ciri Ahmadiyah Lahore adalah dia tidak mempunyai masjid sendiri, tetapi dia bergabung dengan Muslim yang lain. Masjidnya pun dimanapun dia berada, dia mengikuti masjid yang ada di situ. Tapi mereka punya pengajian khusus tentang Ahmadiyah yang sebenarnya ya nggak beda dengan kita, cuman pendalamannya mungkin yang berbeda ya. Ini kakak saya umurnya sekarang udah 80 tahun dan saya mengikuti apa yang dia lakukan ini justru membuat dia menjadi orang yang semakin soleh dan lebih baik ya. Tapi memang kalau Qadian itu memang membuat masjid sendiri, mereka kemudian tidak bergaul dengan teman-teman yang lain. Ini saya kira cuma dua hal ini pengamatan saya ya Ustadz, mungkin salah ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Seperti Ustadz sampaikan, Lahore itu nggak beda dengan kita karena Ghulam Ahmad tidak dianggap sebagai nabi, ya. Tetapi sebagai memperluas wawasan tentang Islam saja ya. Sedangkan kalau kemudian itu menganggap Ghulam Ahmad sebagai nabi. Ini beberapa hal yang saya lihat dari kenyataan yang saya hadapi. Dan terima kasih sekali Pak Ustadz Nazarudin telah meluangkan waktu yang lebih dari 1,5 jam ya kepada kita semua. Tentu seluruh jamaah sangat terpuaskan dengan apa yang disampaikan Prof. Nazarudin Umar. Dan insya Allah kita doakan bersama Prof. Nazarudin Umar selalu diberikan kesehatan, sehingga kita tetap bisa menantikan setiap Jumat pagi-pagi kita bisa mengikuti tausiah dari beliau yang selalu berisi dengan hal-hal yang sangat menyejukkan dan sekaligus juga memberikan wawasan yang luas kepada kita semua. Terima kasih Pak Hasanuddin atas apa yang disampaikan hari ini oleh Prof. Nazarudin Umar, dan terima kasih sekali lagi Prof. Nazarudin Umar. Sampai bertemu lagi Jumat yang akan datang. Selamat menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syaradi atas sambutan dan pesan-pesan yang telah diantarkan pada pagi hari ini. Semoga sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa inginnya kita meneruskan acara ini, namun kita memaklumi sekali bahwa terutama pada hari Jumat ya betapa sibuknya jadwal yang dimiliki oleh guru kita Prof. Nazarudin Umar. Sehingga mohon maaf sekali apabila ada pertanyaan yang belum terhantarkan pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu berkenan menyimpannya untuk kita sampaikan pada hari Jumat yang akan datang. Nah, baiklah Ustadz, terima kasih sekali atas kehadiran Ustadz dan mohon kesediaan Ustadz untuk menutup acara ini dengan doa, termasuk Ustadz ada sebuah pesan nih melalui kolom chat ini dari Ibu Mega Ruli. Beliau mohon didoakan untuk putra tercintanya Surya Prabowo. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, ditunjukkan kepada jalan yang lurus dan benar dan kembali kepada fitrahnya. Kami persilakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu wa nas'aluka wa nafur. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nas'aluka wa ilayka nas'aluka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, arhamna ya Rahman rahim ya Allah.
Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.